Jurang itu menganga di depan Harimau Malaya. CAS menolak banding yang diajukan atas data haram ketujuh pemain mereka. Ada satu hal yang langsung terasa setelah CAS memberikan kado pahit bagi Ultras Malaya ini. Bagaimana nasib mereka untuk menuju Piala Asia? Pertanyaan lain pun muncul. Apa yang sebenarnya menjadi dasar mereka berbuat senekat ini? Lantas, siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas rontoknya taring Harimau Malaya di kancah internasional? Semua orang pasti heran melihat situasi ini. Bagaimana pengurus Harimau Malaya bisa mengambil langkah senekat ini? Jika tidak ingin dikatakan konyol, maka kita semua memang hanya bisa geleng-geleng kepala. Terlebih ketika melihat bagaimana ketujuh pemain Latin itu akhirnya terseret dalam sihir bujuk rayu para pengurus FAM. Kini semuanya seperti pepatah lama, nasi sudah menjadi bubur. Namun bubur ini bukan bubur yang enak dimakan, justru bubur yang mengubur mimpi Harimau Malaya untuk melangkah ke pentas Asia. Lebih dari itu, mereka juga harus menanggung aib di kancah internasional. Citra yang muncul adalah sebuah tim yang dianggap menghalalkan segala cara demi bisa bersaing dan diakui. Sampai di titik ini, konflik tersebut sebenarnya sudah hampir selesai. Bisa dikatakan 90% cerita sudah final. Di tangan CAS, harapan timnas Malaysia untuk melenggang dari jeratan sanksi atas tindakan memalsukan dokumen Hurghada CS ternyata hanya fata morgana. Nama Winsor Paul John sebelumnya disebut-sebut sebagai sosok yang berupaya menyelamatkan sepak bola Malaysia, namun pada akhirnya usaha itu seperti tak mampu mengubah arah cerita. Upaya tersebut kini terlihat sia-sia, apalagi AFC sebelumnya memang menunggu putusan CAS untuk melengkapi proses sanksi atas kasus ini. Kabar itu tentu menjadi pukulan berat bagi para penyokong Harimau Malaya. Kini, semua bergeser ke meja komite disiplin AFC. Di sanalah keputusan berikutnya akan diambil. Keputusan itu bisa menjadi jalan terakhir bagi Malaysia untuk tetap menjaga peluang menuju Piala Asia. Namun, di sisi lain, keputusan tersebut juga bisa menghadirkan hukuman yang jauh lebih pahit. Sang idola kini sedang bersedih. Harimau Malaya sedang merintih. Banyak yang bertanya dalam hati, mengapa nasibnya begitu pahit seperti ini? Dan pertanyaan yang paling sulit dijawab adalah satu hal. Mengapa para pengurus memilih langkah yang begitu konyol? Hanya demi mengejar prestasi instan. Pada akhirnya, tak ada yang benar-benar selamat dari sanksi. Kini, mereka hanya bisa tertunduk lesu. Menyalahkan pihak lain tidak akan mengubah apapun. Buruk rupa, cermin dibelah, bukanlah sikap kesatria. Dahulu, hiruk-pikuk kemenangan atas The Golden Star Warrior di Bukit Jalil terasa begitu membanggakan. Namun sekarang, cerita itu bisa saja berubah menjadi kisah yang pahit dan memalukan di bagian akhirnya. Di sisi lain, Vietnam sebagai pesaing utama tentu menunggu kabar berikutnya. Bila keputusan berjalan ke arah yang paling buruk bagi Malaysia, maka Vietnam tidak perlu bersusah payah. Jalan menuju Piala Asia akan terbuka dengan sendirinya. Mereka bisa melenggang tenang menuju putaran final, menyusul Indonesia dan Singapura yang sudah mengamankan jalur mereka masing-masing. Kini, yang menunggu putusan AFC bukan hanya para pendukung Harimau Malaya. Seluruh pecinta sepak bola Asia Tenggara ikut memperhatikan perkembangan cerita ini. Bahkan, dunia sepak bola juga sedang menatap kasus tersebut. Karena pada akhirnya, kisah ini akan menjadi catatan penting bahwa sesuatu yang berangkat dari kesalahan yang disengaja, pada akhirnya hanya akan melahirkan kesedihan di akhir cerita. Dan di titik inilah Harimau Malaya berdiri di tepi jurang, menunggu keputusan terakhir, keputusan yang akan menentukan satu hal besar. Apakah mereka memilih kesempatan untuk bangkit? Atau benar-benar kehilangan taring di panggung sepak bola Asia?